Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afdela Swayul Amna dari Program Pendidikan Teknik Elektronika dengan NIM 20010010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang konsep dasar hardware komputer. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu ada arsitektur komputer. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah sebuah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan, terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, Blue Gene, dan lain-lain. Tidak ada suatu ketentuan khusus tentang bagaimana seharusnya struktur sebuah komputer. Setiap ahli dan desainer arsitektur komputer memiliki pandangannya masing-masing. Akan tetapi, untuk mempermudah kita memahami komponen dan fungsi masing-masing komponen hardware komputer, kita perlu memiliki pengetahuan umum tentang struktur sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Arsitektur komputer mengandung 3 subkategori. Yang pertama yaitu set instruksi atau ISA, yang kedua yaitu arsitektur mikro dari ISA, dan sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Yang kedua yaitu ada hardware komputer. Pengertian dari hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Yang pertama yaitu ada input unit, merupakan bagian dari perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data dan lain sebagainya ke dalam komputer. Perangkat input unit ini ada antara lain keyboard, mouse, media storage seperti hard disk, flash disk, CD, DVD, dan lain-lain. Dan scanner termasuk juga monitor touch screen, pen light, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada processing unit. Processing unit ini disebut juga CPU atau Central Processing Unit, yang merupakan jantung dari komputer, melakukan pekerjaan utama seperti proses perhitungan, logika, kontrol, pengaturan hubungan kinerja antar komponen, serta mengalokasikan tempat penyimpanan sementara maupun permanen. Perangkat utamanya berupa prosesor dan chipset yang biasanya terdapat pada mainboard. Secara umum, CPU mempunyai 3 komponen utama lagi, yaitu yang pertama arithmetic dan logical unit atau biasa disingkat ALU. Tugas utama dari ALU yaitu melakukan perhitungan yang bersifat aritmatik serta melakukan keputusan dari operasi logika bit manipulation sesuai dengan instruksi program. Yang kedua yaitu ada control unit, berfungsi sebagai pengatur dan pengendali semua peralatan yang ada pada sistem komputer, serta mengatur kapan alat input menerima data dan kapan alat output menampilkan di monitor. Yang ketiga ada main memory atau memory storage,
Main memori ini merupakan tempat atau media yang digunakan untuk menyimpan data yang akan atau yang sedang diolah oleh sistem komputer. Main memori dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama yaitu ROM atau Read Only Memory. ROM merupakan memori permanen yang terdapat pada sistem komputer yang sudah disusun dan dibuat oleh pabrik dan biasanya tidak untuk dirubah oleh user komputer. ROM terdiri dari program pokok untuk konfigurasi sistem komputer seperti BIOS, BASIC, dan Bootstrap Loader. Sinyal di dalam ROM ini yang mengatur segala tugas CPU saat komputer mulai diaktifkan atau dihidupkan. Yang kedua yaitu RAM, Random Access Memory, yaitu semua data yang dimasukkan melalui alat input pada setiap aplikasi akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam RAM. Data-data yang terdapat dalam RAM ini hanya bersifat sementara. Apabila komputer dimatikan, maka data tersebut akan hilang. Yang ketiga yaitu Output Unit, merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan hasil output dari proses yang sedang bekerja pada komputer. Bentuk dari peralatan output ini antara lain adalah monitor, printer, proyektor, speaker, dan lain-lain. Macam-macamnya bisa dilihat pada gambar di samping. Ada input device, peripheral, CPU, storage device, output device. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.